Shalom keluarga besar Hafiz Sword Family. Mari kita buka renungan hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami terlebih dulu, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh merema dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah kasih yang menutupi banyak dosa. Mari kita membaca dari Lukas 10 ayat 30-37 dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini sudah sangat kita kenal ya. Dari sejak sekolah minggu, anak-anak sudah diperkenalkan dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menggambarkan bahwa seseorang dengan jabatan sebagai imam atau mungkin sekarang pendeta, gembala sidang atau bahkan hamba Tuhan belum tentu memiliki kasih seperti yang Tuhan inginkan. Atau mungkin juga sebagai seorang Lewi yang di zaman sekarang ini bisa dikatakan sebagai pelayan Tuhan juga belum tentu memiliki standar kasih yang Tuhan inginkan. Malahan sebaliknya, seorang Samaria memiliki standar kasih yang Tuhan inginkan. Pada saat itu orang-orang Israel membenci dan meremehkan orang-orang Samaria. Padahal sebenarnya orang-orang Samaria adalah juga bagian dari bangsa Israel. Hanya saja mereka sudah tercampur baur dengan bangsa lain melalui perkawinan. Suatu hal yang dilarang Tuhan melalui hukum yang diberikannya melalui Musa. Orang Samaria itu menolong orang Israel, orang yang biasanya meremehkan kaum bangsanya dengan tidak hanya menggunakan minyak dan anggur, yang pada saat itu merupakan barang yang berharga dan mahal, tapi juga membalut luka-lukanya, membawanya ke penginapan, mengeluarkan sejumlah uang agar pemilik penginapan itu merawat orang Israel itu tadi. Dan bahkan orang Samaria itu berkata bahwa ia akan kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa dalam menolong seseorang dia tidak melakukannya dengan setengah-setengah, tapi melakukannya sampai tuntas. Padahal belum tentu setelah apa yang diperbuatnya itu, orang Israel yang sudah ditolongnya itu akan berterima kasih atau mengingat budi baik yang telah dilakukannya. Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu tidak memusingkan apakah nantinya orang yang telah ditolongnya itu akan berterima kasih atau tidak. Apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih yang ada di dalam hatinya, sehingga ia mampu menolong seorang yang merupakan musuh dari bangsanya sendiri, seorang yang merupakan bagian dari suatu bangsa yang merendahkan bangsanya. Kasih yang sama juga ditunjukkan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 60, di mana saat menjelang kematiannya, Stefanus malah berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus menunjukkan kasih kepada mereka yang menuduh dan melontari dia dengan batu. Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria dan Stefanus itu bukan merupakan kasih yang dangkal, tetapi kasih yang luar biasa, yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan. Kasih yang seperti itu lahir dari pengenalan yang benar bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan itu berarti hanya orang yang memiliki kasihlah yang berasal dari Tuhan.
Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 bahwa sekalipun dia mengetahui segala bahasa malaikat atau bahkan sampai ia menyerahkan dirinya untuk dibakar, kalau ia tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak ada gunanya. Mengapa? Karena dikatakan di ayat 7 bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak akan berkesudahan. Suatu saat nanti nubuat akan berhenti. Begitu juga bahasa roh akan berhenti. Dan pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih itu akan tetap tinggal. Sekarang ini kita masih berada dalam kasih Allah, dalam masa anugerah. Mari kita membagikan kasih Allah kepada sesama kita, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan, mulai dari keluarga kita sendiri. Bahwa Allah itu adalah kasih. Allah tidak pernah menginginkan manusia binasa, mati dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai korban yang kudus dan harum di hadapannya, untuk mempersatukan kembali manusia dengan Allah di dalam namanya. Mari kita tunjukkan kasih Allah yang ada di dalam kita kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus sendiri bahkan mengatakan dalam Mazmur 5 ayat 43-46, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu mendengar firman, ada firman yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan begitu kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Bapa di surga menerbitkan matahari, baik bagi orang jahat maupun bagi orang yang baik. Bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Karena kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang-orang di dunia ini? Ya, sama saja. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita sebagai pengikut Kristus, mari kita bagikan kasih kita kepada sesama dan kita tunjukkan kita memiliki kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Kasih yang berbeda dari dunia ini, yaitu kasih Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami adalah anak-anak-Mu, kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Karena itu kami harus menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Bukan kasih yang biasa-biasa saja, tapi kasih di atas rata-rata. Kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kami, kepada sekeliling kami. Baik kepada orang-orang terdekat kami maupun orang-orang lain yang kami kenal. Mereka yang belum mendengar tentang Engkau Tuhan, agar mereka semua boleh mendengar dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadikan kami garam dan terang di antara orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih Kristus yang luar biasa dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Kristus sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.